Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, tetap saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Oke sahabat, jadi hari ini saya masih seperti biasa ya, masih seputaran kopi. Saya ingin sedikit berbagi informasi seputaran tanaman kopi. Jadi hari ini saya ingin ajak sahabat jalan-jalan ke kebun kopi saya. Tapi kali ini saya ingin bercerita tentang jarak tanam. Ini sahabat kopi saya, bagus-bagus sahabat ya. Ini kurang lebih dari kokeran ada 1 mingguan sahabat ya. Karena kopi ini saya koker sahabat, supaya tidak mudah untuk mati sahabat. Sahabat bisa lihat sendiri kopi-kopi saya ini, bagus-bagus gini-gini. Oh ya sahabat, yang ingin saya cerita itu jarak tanaman kopi sahabat ya. Jadi mungkin di tempat lain jarak tanamnya begini, di tempat lain cara menanamnya begini. Jadi yang ingin saya cerita ini di tempat saya transmigrasi ya sahabat. Jadi saya mau cerita sama sahabat, saya ini bukan ahlinya kopi, bukan pakarnya kopi sahabat ya. Karena saya anak transmigrasi, jadi saya ingin berbagi informasi seputaran kopi kepada sahabat-sahabat saya di luar sana. Nih sahabat bisa lihat sendiri kopi saya bagus-bagus sahabat ya. Ginu-ginu, montok-montok, mantep-mantep sahabat ya. Ini jadi sahabat, jarak tanam kopi di kebun saya itu 2,5 kali 3 meter sahabat ya. 2,5 kali 3 meter itu yang saya terapkan di kebun saya. Nih sahabat bisa lihat sendiri kebun saya. Ini ceritanya dulu sudah saya tanami tapi rusak sahabat ya. Jadi sekarang saya tanami ulang. Begitu sahabat. Sahabat bisa lihat sendiri ya, ini tidak luas sahabat ya. Ini mungkin terisi sekitaran 1.300 kalau tidak salah sahabat ya. Itu teman-temannya ada yang sudah tinggi sahabat ya. Itu lalu sebenarnya umumnya begitu semua sahabat, tapi lantaran rusak jadi tidak sempat membersihkan, jadi kalah sahabat ya. Baik sahabat bisa lihat sendiri ini. Oh iya sahabat, saya juga ingin bercerita ya. Ini hari ini karena kita jalan-jalan di kebun saya, jadi saya mau menjelaskan sama sahabat juga ya, kalau untuk mengisi tanah yang senggang di antara kopi-kopi itu biasanya saya menanam kacang merah sahabat ya. Mungkin sahabat kalau di luar sana petani ya sudah tahu itu kacang merah itu apa sahabat ya. Jadi saya tanam kacang merah ini bekasnya sahabat ya, di tengah-tengahnya itu saya tanami kacang merah karena kacang merahnya umurnya 2 bulan. Jadi begitu kacang merahnya panen, kopinya itu sudah kelihatan subur-subur sahabat ya, karena dia disemprot, karena dia diberikan diberikan pupuk juga sahabat ya. Jadi kopinya itu jadinya bagus sahabat, kena ibaratnya kena kena pupuknya juga. Ini sahabat kopi saya, sahabat bisa lihat sendiri selah-selahnya saya tanami kacang merah sahabat. Woi bagus-bagus sahabat ya. Ini itu digejik sahabat ya, ditugal, kalau orang Sulawesi bilang ditugal sahabat. Nah itu sahabat bisa lihat sendiri kebun saya yang dulu pernah terisi tapi sekarang sudah bongkor. Jadi saya tanami ulang sahabat ya, isinya kurang lebih 1.300 sahabat. Sudah saya isi, saya koker, kemudian saya tanam sahabat. Ini sahabat bisa lihat sendiri tanaman kopi saya sahabat ya. Jadi saya sebelum menanam kopi itu sahabat ya, terlebih dahulu saya memang mengokernya sahabat. Karena apa? Kalau kopi yang langsung ditancap itu juga bagus, tapi umumnya biasanya itu rusak sahabat. Daya tahannya itu kurang, tapi lebih bagus kalau seandainya dia langsung di koker sahabat ya, kemudian dikoker kemudian ditanam, wah itu tambah bagus. Nah ini sahabat bisa lihat sendiri ya, ukurannya itu 2,5 kali 3 meter sahabat. Saya menggunakan ukuran itu dan tidak terlalu rapat juga tidak terlalu
renggang sahabat ya. Jadi menurut saya pas. Tapi kalau mungkin teman-teman lain di tempat sana melakukan pemupukan lain atau dengan cara pemupukan lagi penanaman lain atau dengan cara lain, mungkin caranya begini, sahabat-sahabat bisa komen ya sahabat ya. Tapi saya menggunakan 2,5 kali 3 meter sahabat ya. Nah sahabat, ini orang tua saya. Seperti tadi yang sudah saya bilang sahabat ya. Jadi kalau di tempat saya transmigrasi itu, kalau kopi masih kecil sahabat, kita bisa di sela-selanya itu memberikan tanaman sejenis bulanan sahabat ya, untuk mengisi waktu sambil menunggu, maksud saya sambil menunggu besarnya kopi. Jadi karena di tengahnya kopi itu harus bersih sahabat ya, jadi ditanami kacang merah sahabat. Mungkin kalau tempat-tempat lain di tempat saya juga biasanya ditanami rica, ditanami kacang merah, pokoknya jenis tanaman bulanan lah sahabat, untuk menambah pemasukan petani sahabat. Jadi bukan berarti kalau sudah nanam kopi tidak nanam yang lain, tidak sahabat. Saya ini ingin bercerita juga sahabat ya, kopi saya memang bagus-bagus, gini-gini semok-semok sahabat ya, tapi bukan berarti kita itu menghasilkan banyak hasil banyak dari tanaman kopi, itu tidak sahabat ya. Jadi ibaratnya syukurlah cukup sahabat ya. Ini orang tua saya lagi menyiapkan, kalau orang Jawa bilang itu gejek ya. Kalau di sini namanya tugal sahabat, di tempat saya transmigrasi itu namanya tugal sahabat. Nah ini bibit kacang merahnya sahabat ya. Ini ibu saya lagi memilih-milih karena ada kacang merah yang kurang bagus kualitasnya atau yang busuk, itu harus dibuang sahabat ya. Karena kalau yang busuk ditanam juga biasanya tidak tumbuh sahabat, jadi rugi kita menanam sahabat. Jadi kalau petani kopi itu sahabat umumnya harus harus bisa menanam tanaman bulanan, karena kalau tidak ya sahabat tahu sendiri, bisa nggak makan kita sahabat. Nah ini sahabat bisa lihat sendiri, orang tua saya dengan ibu saya sedang menanam kacang merah di antara kopi-kopi sahabat ya. Karena rugi tanah yang sudah disemprot kemudian dibersihkan kemudian tidak diisi dengan tanaman lain, karena sambil menunggu pohon kopi besar. Jadi kita kalau di tempat saya transmigrasi ini umumnya menanam kacang merah sahabat ya, kacang merah, rica, jahe. Nah itu semua biasanya ditanam di sela-selanya pohon kopi. Oke, oh ya sahabat, sambil melihat orang tua saya menanam ya, saya ingin menjelaskan kembali seputaran kopi tadi sahabat. Jadi begini sahabat, kalau di tempat saya itu kopi yang sebelum ditanam itu sahabat harus dikoker terlebih dahulu. Ini saya menyarankan sama sahabat harus dikoker. Kenapa? Karena pada saat penanaman kalau dikoker itu tumbuhnya itu lebih lebih pasti sahabat ya. Karena kita tanam kemudian maksud saya karena kita koker kemudian kita rawat terlebih dahulu di dalam kokeran, kemudian kita tanam. Nah itu tumbuhnya itu lebih pasti sahabat, karena dia sudah tumbuh terlebih dahulu. Beda dengan yang dicabut sahabat, karena kalau yang dicabut biasanya masih banyak yang mati, tapi kalau yang dikoker itu sudah pasti dia tumbuh sahabat ya. Jadi buat sahabat-sahabat saya di sana yang mungkin sama-sama menanam kopi, sahabat bisa lihat video ini. Jadi di sela-selanya itu bisa ditanamkan tanaman lain sahabat ya. Terima kasih yang sudah singgah. Salam anak transmigrasi.